Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan Usratna. Kalau ketemu Usratna berarti mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Hari ini kita materinya tentang formulir dan daftar riwayat hidup ya. Ada di buku tema 5. Oke ya, ada di buku tema 5. Oke, materinya kita hari ini formulir. Apa tuh itu formulir? Nah, formulir itu merupakan lembar yang berisi tentang data diri dan yang lain. Data diri dan yang lain sesuai dengan formulir tersebut. Kemudian daftar riwayat hidup itu sebenarnya hampir sama ya dengan formulir, tapi kalau formulir mungkin lebih singkat ya, tapi kalau daftar riwayat hidup itu lebih detail. Nah, ini berisi tentang data diri, riwayat pendidikan, ada juga dengan riwayat pekerjaan. Tuh. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan daftar riwayat hidup. Jadi juga harus ada yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah identitas diri, riwayat kesehatan, pengalaman, prestasi, identitas orang tua, kalimat penutup, tempat tanggal pembuatan, dan juga nama dan tanggal pembuatan ya. Nah, identitas diri itu mencangkup apa saja toh? Nah, identitas diri itu mencangkup yang pertama nama lengkap, kemudian tempat dan tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Nah, lain-lainnya itu bisa juga nomor HP atau apa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh formulir. Contoh formulir, Usratna akan memberitahu contoh formulir yang ada. Nah, ini adalah contoh form pendaftaran anggota. Jadi ada nama lengkap, jenis kelamin. Nah, ini adalah contoh dari identitas diri. Ya. Ini adalah contoh formulir. Kemudian nah, ini adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu nama lainnya adalah kurikulum vitae atau CV. Jadi kalau ada yang tanya CV itu untuk kurikulum vitae itu ya termasuk daftar riwayat hidup. Artinya itu. Nah, ini adalah contohnya. Ada data diri, data pribadi ya. Ada nama, tempat tanggal lahir, nomor HP. Kemudian riwayat pendidikan pun. Nah, riwayat pendidikan itu dari SD sampai pendidikan terakhir. Kemudian pengalaman organisasi bisa, atau pengalaman pekerjaan jika sudah pernah bekerja itu juga dituliskan di situ. Nah, kalau ada riwayat kesehatan yang perlu dicantumkan itu silakan dicantumkan juga di kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup gitu ya. Kemudian nah, kita juga akan membahas tentang wesel. Kalian pernah dengar wesel? Nah, kalau belum, Usratna jelaskan dulu. Wesel itu adalah surat yang digunakan untuk mengirim uang melalui kantor pos. Kalau zaman dulu itu kalau kirim uang ya, misalkan dari Jakarta ke Klaten, dulu itu masih menggunakan wesel. Kalau zaman sekarang kita tinggal pakai ATM bisa, atau internet banking juga bisa. Itu zaman sekarang. Kalau zaman dulu kan belum mengenal hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa mengirimkan uang lewat kantor pos. Dalam bentuk apa? Nanti kita dalam bentuk kertas ya. Kalau wesel itu dalam bentuk kertas dan hanya ada di kantor pos. Jadi wesel itu hanya ada di kantor pos dan dalam bentuk kertas. Nanti dikirimkannya dalam bentuk kertas wesel. Nah, nanti cara ngambilnya berarti kertas wesel tersebut dibawa ke kantor pos terdekat. Nah, itu nanti baru ditukarkan uangnya gitu ya. Nah, adapun ciri-ciri dari bahasa wesel. Yang pertama adalah menggunakan istilah khusus dalam bidang pos. Bahasanya baku, kemudian padat, singkat, dan jelas. Nah, kemudian hal-hal yang harus diisi pengirim uang atau pengirim wesel pada format wesel pos. Ya. Ini ada jumlah uangnya. Jadi jumlah uang itu bisa dalam bentuk angkanya ya.
Jadi dalam bentuk angka dan terbilangnya. Misalkan ngirim uang 1 juta, silakan ditulis angka 1 juta. Nanti terbilangnya 1 juta rupiah, seperti itu. Tanggal pengiriman. Nah, nama dan alamat pengirim. Nama dan alamat yang dituju, berita atau isi pesan, tanda tangan. Nah, berita atau isi pesan ini biasanya terletak pada kegunaan uang itu ditujukan untuk apa. Misalkan gini, misalkan kakak mengirim uang kepada ibu untuk membeli tas. Jadi berita atau pesan yang ditulis adalah untuk membeli tas. Seperti itu ya. Itu adalah contoh dalam penulisan wesel. Nah, di sini contoh wesel seperti ini. Nah, yang angka 1 di sini ya. Nah, angka 1 ini jumlah uangnya di sini. Jadi ada beberapa format. Ada beberapa format. Nah, di sini pengirimnya yang ditujukan. Nah, nanti beritanya biasanya ditulis di sini. Ditulis di sini. Nah, untuk membeli. Nah, ini ada di berita. Tidak lupa tanda tangannya ya dan nama terangnya. Nah, nanti untuk petugas posnya tinggal mengisi cap dan tanda tangannya. Itu adalah contoh wesel. Itu nanti kalau materinya masih belum paham, nanti bisa dibuka di buku paketnya ya, di buku paket dinas ada dan juga di buku paket ESPS Erlangga juga ada. Itu ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Nah, tugasnya adalah silakan kerjakan pada buku paket ESPS ya. ESPS Erlangga halaman 62. Mengisi daftar riwayat hidup. Jadi silakan mengisi daftar riwayat hidup kalian. Nanti kalau aku masih kecil jadi belum belum punya pengalaman pekerjaan, ya udah, kalau tidak ada yang perlu diisi silakan dicoret, di strip saja gitu ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.